Apabila ada sehat, ada kesempatan, maka kita bisa menghadiri setiap ada undangan. Jadi mudah-mudahan itu Pak Kadis bisa berjalan dan mohon dukungan setiap ada kegiatan di representasi Sela untuk mengingat kembali kenangan-kenangan yang sudah lama, yang tidak tidak terwujud atau yang tidak terlupakan atau tidak dilupakan. Lebih-lebih kemarin ada acara masalah negara, misalnya ada gempa, kemudian ada COVID-19. Akhirnya semua kegiatan-kegiatan yang kita biasa dilakukan di sekolah itu semua tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah setelah tahun 2022 kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan. Dalam hal kegiatan-kegiatan yang banyak hal yang digunakan atau yang dilaksanakan di SMP 1 Sela ini, hanya berapa saja yang bisa kita wujudkan, artinya yang bisa mewakili untuk kecamatan dan kabupaten. Walaupun kalau dari segi prestasi, mohon izin Pak Kadis sementara ini yang belum bisa mencapai provinsi. Walaupun kemarin sudah kami ikut berapa banyak kegiatan yang di kabupaten, yaitu tidak bisa, namun itu semua tetap kami usahakan. Untuk kegiatan-kegiatan ini bukan istilahnya prestasinya yang kami inginkan, namun pengalaman-pengalaman siswa-siswi ini yang kami butuhkan, karena kedepannya tentu itu sebagai pengalaman sampai ke SMA dan perguruan tinggi. Masalah juara itu yang tidak begitu mematok kepada pembina-pembina yang di sini. Yang penting anak itu bisa tampil, itu yang utamakan. Namun apabila itu selesai diikuti, insya Allah tidak akan kemana-mana, juara itu akan ikut di belakangnya. Itu kalau dibandingkan dengan kejuaraan apabila ada lomba-lomba. Namun sekarang ini insya Allah hari Rebo anak-anak karena ada kegiatan untuk lagu gemilang untuk definisi itu akan dikirim, akan pelaksanaan di hari Kamis. Besok sore akan berangkat ke Mataram ingat perkenalan karena pagi-pagi pelaksanaannya. Kemarin SNPN 1 Sela termasuk di 10 besar kegiatan untuk kabupaten, untuk provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi alhamdulillah kalau untuk sementara ini Pak Kadis sedikit mengikuti walaupun tidak sampai juara 1, tapi paling tidak di belakangnya dan sama ke depan bisa menjadi juara 1. Jadi tidak perlu banyak yang saya sampaikan Pak Kadis berkaitan dengan kegiatan ini pada pagi hari ini. Hanya saja ini ingin mengingat kembali sedikit yang ulang kembali lupa yang tadi Pak Kadis, masalah pendanaan ini kebetulan kemarin ada dari guru, ada dari siswa, dan kebetulan juga kita mulai untuk mengumpulkan sampah, artinya plastik yang bisa dijual. Itu juga sumber dananya. Kemarin secara kebetulan dana ini yang dari guru kita tunduk sekalian pada saat bantuan ke Cianjur, sekalian kita potong di situ. Istilahnya meminta sumbangan untuk acara pemberian bantuan kepada siswa-siswi yang sekarang ini. Itu semua karena kalau mengingat kembali Pak Kadis sering menyebut kalau sumbangan itu yang selalu sering disampaikan di Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Kadis meminta kita selalu menyumbang berkaitan dengan untuk kebaikan. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, hanya kurang lebih yang saya sampaikan ini Pak Kadis. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa kita lanjutkan program-program ini. Kurang lebihnya saya sampaikan ini, mohon maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sela. Selanjutnya sekapusnya dari Bapak UPT Ibu Kecamatan Sela pada wilayah kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Suela, yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak dan Pempanggil Kecamatan Suela, Bapak Kapolsek Kecamatan Suela, yang terhormat Bapak UPT KB Kecamatan Suela, dan yang kami banggakan, yang kami hormati pula Bapak Ibu yang pada hari ini dilakukan kegiatan bagi anak-anaknya yang putra putri yang digolongkan sebagai terdampak stunting. Puji syukur kita panjatkan Bapak Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, hingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu kita semua boleh hadir untuk mengikuti acara yang sungguh mulia ini, yang mana kegiatan ini tidak semua instansi, tidak semua sekolah mampu melaksanakannya. Kemudian tidak lupa kita hadirkan salawat serta salam kepada alam yang kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat dia. Dan mudah-mudahan kita sekalian tetap menjadi pengikut setia Rasulullah hingga akhir zaman. Dan tentu kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, rekomendasinya telah dilakukan. Yang pertama, Bapak tadi hadirin yang kami hormati, sungguh berbahagia dan terharu rasanya bisa berada di tengah Bapak Ibu, karena acara kita hari ini spesial, bersentuhan dengan kegiatan kemanusiaan yang ternyata bukan saja tanggung jawab ini dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi alhamdulillah dengan koordinasi Muspika, khususnya Bapak Camat di sini, menggerakkan dan mengkoordinasikan diri dengan Kepala SMPK Suela dengan mengadakan launching pemberian bantuan kepada 18 anak yang tergolong stunting dan 35 anak yatim piatu. Dan ini sungguh menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa tidak semua sekolah mampu melaksanakannya, tetapi dengan panggilan rasa kemanusiaan yang tinggi, kemudian rasa sosial yang tinggi pula, sehingga mengetuk hati dari rekan-rekan khususnya di Pangkalan SMP Negeri 1 Suela ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan, apa yang diberikan menjadi amal ibadah bagi rekan-rekan di sini dan kita semua. Jazakumullah khairan katsir. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kita dengar Bapak Kepala
SMP Negeri 1 Cilelang yang kami hormati, menyampaikan hal-hal yang sifatnya memori ya. Nah, dengan Pak Kadis Dikbud sekarang. Jadi ini bukan satu kebetulan, sudah ditentukan oleh Yang Maha menentukan segala hal, bahwa dari SMP Negeri 1 Cilelang sudah terbukti 2 orang kepala dinas Dikbud yang dihasilkan. Artinya mereka memiliki memori kenangan yang luar biasa di sini. Jadi tahun ini pemerintahan Pak Sukiman Azmi dan Pak Rumakti SG memang kepala dinasnya mulai dari bawah, tingkat bawah, sebagai guru, wali kelas, guru inti, sebagai kasih, sebagai kabit, sebagai sekdes, dan sekarang sejauh sebagai kadis. Dan mudah-mudahan nanti kita tidak tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita yang akan datang. Bisa saja Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur menjadi bagian dari pemerintah kita nanti di Kabupaten Lombok Timur. Kita berdoa. Ya. 5 tahun di sini tidak singkat rasanya bersama beliau. Kalau tidak salah, kami pernah mengadakan kuis kepada anak-anak dulu, dan beliau termasuk salah satu yang kami berikan sertifikat, yang guru yang salah satu kuisnya adalah guru yang paling rajin masuk, yang paling pagi masuk, kemudian paling pagi pulang, guru yang paling sabar, guru yang paling dekat dengan anak-anak, dan sebagainya. Dan ternyata beliau memperoleh penghargaan, penghormatan yang tertinggi pada saat itu di Chile, di SMP Negeri 1 Cilelang. Dan belakangan beliau sudah memberikan kami rambu-rambu melalui instruksi beliau untuk di hari guru, untuk mengadakan hal yang mirip dengan program kita yang dulu. Alhamdulillah, yang sudah dilaksanakan pada hari guru itu, masing-masing satuan pendidikan mengadakan guru teladan, seleksi guru teladan, guru yang paling sabar, guru yang paling rajin, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita nanti ke depan, sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah, apa yang menjadi program-program kita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, hubungannya dengan kegiatan stunting ini, Bapak Ibu, kami berharap sesungguhnya ada undangan bagi kepala sekolah yang lain, sehingga kami bisa berbicara dan memberikan motivasi. Ini contoh SMP 1 Cilelang mampu memberikan sumbangan, kontribusi kepada masyarakat kita. Kalau SMP 1 bisa, kenapa SMP yang lain tidak bisa? Kenapa SD yang lain tidak bisa? Nah, kira-kira begitulah yang akan kami sampaikan. Namun kami tidak melihat ada kepala sekolah yang diundang di sini, mungkin karena ya tidak terlintas barangkali ini. Dan supaya dilihat bahwa SMP 1 menaungi Kecamatan Cilelang sesuai dengan zonanya. Ada Desa Cilelang, ada Desa Ketangga, ada Sukalango, dan sekitar. Nah, supaya desa-desa ini juga mendapat bagian kiranya perhatian untuk ke depan. Ya, tentu ini hal yang sangat positif
yang kami salut dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan bisa kami sampaikan nanti kepada rekan-rekan kita, warga sekolah yang ada di Kecamatan Suela, untuk bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di SMP Negeri 1. Untuk diketahui permakluman saja Pak Kadis, memang penyumbang yang terbesar kemarin di Cianjur itu adalah warga SMP Negeri 1. Alhamdulillah. Dan secara kebetulan juga telah membawa menginspirasi teman-teman, terutama kecamatan-kecamatan yang di perkotaan seperti Selong. Setelah melihat hasil perolehan amal yang kita kumpulkan di Suela, mereka memposting begitu untuk diikuti oleh teman-teman rekan-rekan yang ada di Selong. Dan alhamdulillah Selong menjadi peringkat pertama perolehan partisipasinya dalam menyumbang di Cianjur 38 juta kalau tidak salah, dan kita sekitar 28 juta, tapi yang kita naikkan 27 juta 600. Itu menjadi bagian dari apa yang sering disampaikan oleh Pak Kadis untuk mengajak kita semua di insan pendidikan, insan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Timur untuk peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan kehidupan kita. Terima kasih Pak Kadis atas segala ajakan, arahan yang sudah sangat baik untuk kami laksanakan di khususnya di UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Suela. Kami akan berusaha untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah singkat. Akhirul kalam, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak UPT Selanjutnya sambutan dari Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Lombok Timur kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Suela, ada hadir Pak Camat, hadir Pak Mabintan, yang menghormati Pak Kepala UPTD Kecamatan Suela, perwakilan dari Dinas DP 3 AKD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, anggota masyarakat yang terdampak stunting yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, serta keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam rangka launching pemberian bantuan kepada anak-anak balita terdampak stunting yang dirangkai dengan pemberian santunan anak yatim piatu yang dipusatkan di SMP 1 Suela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bahasa Aimal stunting itu kepedenan, yang tidak tahu di Suela bahasanya apa, jadi kepedenan. Mungkin kalian juga termasuk orang kepedenan dulu. Iya,
Karena kalau yang lihat anak-anak yang tinggi-tinggi, yang pertama tinggi, apalagi nomor 3 tinggi sekali, tinggi sekali. Nah, yang sementara kurang, ya kurang tinggi kan, kurang tinggi Bapak Ibu. Karena itu kondisi memang saat itu kalau yang ingat-ingat wajar saat itu kita stunting ya, wajar. Karena yang kalau ingat-ingat orang tua mendidik kita sangat ketat ya dan keras. Mumene belanja, lalu menyur. Mumene jangan main mendudul. Itu dah bahasa orang tua yang pun jadi keras pendidikan beliau dulu. Kemudian dulu beda jauh dengan sekarang. Mulai minta bebadang bahasanya ya, ngelapor bahasa Indonesianya. Jika ada terjadi persoalan di sekolah, bukannya dipersoalkan kasusnya oleh orang tua kita, justru kita dipukul lagi. Iya kan? Coba deh ngelapor, Bapak yang nganu aku sih lo sekena, wah malu bobok kita balik. Anta telah mengatakan, memangkin itu ya Allah, sekedi-kedi ngelapor, dia ngelapor nih polisi ada ngelapor, jadi masalah. Karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi kita sekarang ini terkait di masyarakat kita yang bersinggungan dengan pendidikan. Yang pertama adalah masalah stunting ini, yang kedua adalah masalah membullying ini. Ya apa istilahnya ini menghina lah ya, meremehkan, merendahkan, melecehkan, mengejek, bahkan tidak sedikit juga dengan bersifat fisik. Ini yang terjadi. Lalu kemudian itu diangkat, dibesar-besarkan oleh media. Padahal dulu saya katakan di media itu dulu lebih parah lagi kalau bicara soal bullying itu. Sejak zaman Nabi Adam bullying itu terjadi. Terus sekarang saja itu dibesar-besarkan. Karena itulah maka saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang ada di SMP 1 Suela atas bimbingan Pak Camat, Pak Kanit, sehingga terselenggara kegiatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kepada sekolah-sekolah yang lain. Tentu tugas ini bukan hanya tugas pemerintah Bapak Ibu ya, tugas ini tugas bersama. Karena amanah ini kan disusun oleh 3 komponen. Pertama sudah pada dijadi dengan telak, lalu kemudian masyarakat, yang ketiga adalah sekolah. Karena itulah maka 3 komponen ini harus bekerja sama. Sungguh balik, bantu kita jaga anak garita, perhatian gizinya, ya. Yang perlu katakan sekolah itu bukan bengkel Bapak Ibu ya. Diserahkan dalam kondisi seperti itu lalu kemudian mengharapkan keluar menjadi baik, tidak begitu. Harus keterlibatan Bapak Ibu secara legal, harus itu. Memang kondisi kita berbeda-beda. Yang di sini tidak sedikit ya, lama sekali di sini. Karena itulah maka yang terima kasih banyak Pak Kepala, Pak Kani sudah diundang bernostalgia di tempat ini. Yang punya sejarah panjang. Karena mungkin ya ketulusan itu pun ya, sehingga secara perlahan-lahan yang merangkak sampai kepada dinas pendidikan. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, bahwa salah satu kata kunci sukses setiap apa yang kita rencanakan, kita laksanakan adalah kesungguhan Bapak Ibu. Kesungguhan dan niat yang tulus. Yang dulu kalau sudah berangkat dari Bali itu sudah mulai menghafal Al-Quran, kemudian berselawat sampai meneteskan air mata di tengah jalan itu, tidak terasa pun. Ya, dia berangkat baru kemudian. Sekarang sulit yang hafal itu. Ya, berangkat sudah mulai hafal juz amal sampai sini.
Kadang-kadang saya ganti kalau hari Jumat berselawat berangkat terus sampai sini. Dan kita sangat dimuliakan di tempat ini Pak Kepala, sangat dimuliakan dan luar biasa. Saya selalu sampaikan di beberapa tempat bahwa kekeluargaan kita di sini sangat baik sekali Bapak Ibu. Sering saya katakan kami di Suela itu kadang-kadang siang itu kita makan bersama sebelum kita bubar pulang dari sekolah. Walaupun menunya ala kadarnya, tetapi nilai kebersamaan itu yang perlu kita tularkan kepada yang lain. Kita kan selalu makan teri, ya kan, kemudian makan tahu dan seterusnya. Itu yang saya rasakan betul di sini Pak Kanit, Pak Camat, Pak Kepala. Sehingga terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah membersamai kami di sini selama lebih kurang 5 tahun. Tentu dengan doa Bapak Ibu sehingga apa yang kami laksanakan, amanahkan kepada kami oleh pemerintah daerah itu insya Allah tidak akan kita sia-siakan. Sebenarnya agenda kebijakan itu selalu menginspirasi apa yang kita lakukan di sini. Kita sudah banyak berbuat untuk Lombok Timur. Yang pertama, kita sudah berusaha secara maksimal, secara sungguh-sungguh untuk menuntaskan kesetaraan kita. Karena ada 3 faktor yang menyangkut soal IPN kita. Salah satunya adalah masalah kesehatan, Bapak Ibu. Kesehatan ini salah satu faktor yang mempengaruhi IPN kita, Indeks Pembangunan Manusia. Dan alhamdulillah tahun ini sudah merangkak dari urutan ke-9 menjadi urutan ke-7. Ini prestasi luar biasa Bapak Ibu yang dicapai Lombok Timur. Ketika kita berbicara tentang pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kemudian daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, tetapi tidak didukung dengan data, capaian, maka itu samatnya bohong. Karena itulah maka kami sampaikan ke Kabupaten, mohon izin, alhamdulillah kita sudah naik menjadi urutan ke-7 dari 10 kabupaten kota di NTB. Ini prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Sebelumnya kita udah 10, 9, ya, kemudian ke-8. Nah sekarang urutan ke-7, Indeks Pembangunan Manusia. Ada 3 faktor yang sangat berpengaruh. Pertama, pendidikan. Pendidikan di sini adalah ada 2 hal yang terus kita dorong. Pertama, bagaimana kita mengupayakan rata-rata lama sekolah kita meningkat. Kemudian yang kedua, harapan lama sekolah. Kami sudah minta izin kepada semua pihak, termasuk Bapak Ibu Guru, untuk mendata kesetaraan kita yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, nah ini yang kita laksanakan. Bentuk kesungguhan kita adalah bagaimana kita meningkatkan rata-rata ramah sekolah kita, rata-rata ramah pendidikan masyarakat kita, dengan mendata Bapak Ibu warga masyarakat kita yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu yang belum tamat SD, belum tamat SMP, belum tamat SMA. Nah nanti kita rencanakan anggarannya untuk kita didik lagi, ya, kita pembelajaran lagi, kita sekolahkan lagi lah, kayak model BPH. Nah kami sudah merencanakan sekitar 1 miliar untuk memfasilitasi Bapak Ibu kita yang belum tamat SD, belum tamat SMP, belum tamat SMA. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita sudah bertekad, ya, berniat, berazam dengan penuh sungguhan mendata ini. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan IPN kita yang sudah naik. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Allah menjawab kesungguhan kita itu. Allah menjawab kesungguhan kita itu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, dia memanggil semua kepala dinas dukcapil yang panggil rapat internal untuk membahas kesetaraan ini. Salah satu memang yang sudah kita laksanakan adalah mengupdate data kesetaraan kita selama lebih kurang 10 tahun. Pak Camat, itu tidak pernah diupdate kualifikasi pendidikannya, padahal yang bersangkutan ini sudah menyelesaikan paket C-nya. Ketika saya coba bongkar data ini di bidang PAUD, saya panggil semua kasih kepala bidang,
Tolong berikan saya data kesetaraan dari tahun ke tahun. Katanya ini sudah diupdate enggak kualifikasi pendidikannya? Belum Pak Kadis. Loh kenapa? Saya bilang kenapa? Ini sedikit ini 8.000, bayangkan Bapak Ibu. Masyarakat kita yang sudah menyelesaikan paket C-nya itu belum diupdate. Karena itulah maka ketika kita membaca kakaknya itu, maka mereka masih angka pendidikannya 0. Padahal yang bersangkutan sudah menyelesaikan paket C-nya. Alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan dia Capil, selesailah masalah itu. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sekarang ini sudah berada pada posisi ke-7. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu banyak berkoar-koar terhadap orang-orang yang terdidik, yang menyoroti capaian bangunan kita di Lombok Timur, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan dari masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang penting kami sampaikan, bahwa niat yang tulus kemudian diikuti dengan kesungguhan, lalu kemudian terakhir jangan lupa Bapak Ibu berdoa. Ini kata kunci Bapak Ibu, setiap aktivitas kita maka iringi dengan doa. Karena sebaik apapun perencanaan kita, kemudian pelaksanaan kita, kalau Allah tidak ridho, semuanya tidak akan selesai Bapak Ibu, tidak akan sukses. Ini tiga kata kunci prinsip dalam hidup itu, ada 3 Bapak Ibu. Apapun aktivitas kita, profesi kita, luruskan niat, bersungguh-sungguh, dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus melindungi kita, agar memudahkan urusan kita, sehingga seluruhnya menjadi sukses sesuai harapan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya atas nama Dinas Pemerintah mewakili Dinas BP3 AKB bersama dengan Dinas Pendidikan meluncing pemberian bantuan kepada anak-anak balita terdampak stunting dan pemberian santunan anak yatim piatu di SMP Negeri 1 Suela dengan sama-sama melaporkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa menonton. Insya Allah di waktu yang lain Pak Kepala, ya di hari itu yang bisa diundang, kita ramah tamah ya, kita bercerita tentang masa lalu boleh. Nah hari ini yang harus ke Wanasaba Bapak Ibu, karena yang sudah diagendakan di situ. Di situ ada pelepasan nih kami, pelepasan ASN kita yang sudah pernah tugas. Dia harus hadir kalau pelepasan itu, karena kita akan dipisah Bapak Ibu. Mungkin ini kali terakhir saya berjumpa dengan mereka, guru-guru kita, maka saya harus hadir. Oleh karena itu mohon izin Pak Camat, kami Pak Kepala selesai ini saya mohon izin mau langsung berangkat ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nanti akan diteruskan oleh Pak Kamit, kemudian Pak Camat ya. Terima kasih, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kelak kepada beliau kami silakan. Sebentar ini saya luruskan ya. Jadi kalau memberikan penghormatan itu paling tua dulu nih. Ya, ada Pak Kadis di sini ya, makruh camat nomor 1 itu kalau ada Kadis karena eselon beliau lebih tinggi dari saya. Jadi Kadis dulu baru camat, nggak boleh langsung kasih juga, karena kasih itu di bawah camat ya. Ya jadi begitu, Kadis, camat baru kasih. Dulu di kepala sekolah negeri ini, nah, itu aturan protokoler kita. Jadi Pak Kadis kan diam-diam saja walaupun camat disebut duluan kan, ya. Karena kan tidak mungkin ya, negara kita kan tidak mungkin ya. Walaupun usia beliau lebih muda dari saya, tetapi dari segi jabatan beliau lebih tua dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Timbul, yang saya hormati Bapak-bapak Porkopinjam, ya, ada Pak Danto Ramil,
kemudian ada Pak Kapolsek, dan yang saya banggakan ini ada 2 kanit yang hadir ini, kanit Bapak Kanit Digbud dan kanit BP3 AKB Kecamatan Cilegon. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya Dia, maka kita bisa melangsungkan acara kita dalam rangka launchingkan dalam bantuan kepada anak balita terpapar stunting dan pemberian santunan untuk anak yatim piatu SMP Negeri 1 Cilegon. Ya, sebelum saya lanjutkan, ya, saya lupa tadi, ya, yang saya hormati dan saya banggakan semua kita yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, selanjutnya selawat dan salam juga mari kita curahkan keharibaan di bulan alam kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kelak kita mendapat tempat beliau di Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kadis dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan ini. Jadi saya sering berbicara di berbagai tempat. Ya, jadi Pak Kepala Sekolah kemarin itu berangkat dari niat baik. Nah, jadi tidak sekedar niat baik, tetapi ada yang mendasari. Itu dari surat Al-Imran ayat 104. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antaramu sekalian golongan umat yang mengajak kepada Islam, berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Nah, harapan kami ya, karena ya Kepala SMP Negeri 1 Cilegon ini sudah ya menanamkan niat baiknya berbuat kebajikan, mudah-mudahan ya semua kita yang hadir ini ya adalah tergolong orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Bapak Kadis dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak dan Ibu guru. Saya teringat satu cerita yang pernah saya sampaikan di SMA ya. Jadi ini menjadi motivasi kepada Bapak dan Ibu guru. Seorang anak, ya mungkin anak ini penderita stunting barangkali ya, dia terlantar, tiba-tiba naik di salah satu gerbong kereta api. Dia tidak punya uang untuk membayar. Seorang ibu guru datang menghampirinya ya. Nah, kamu mau kemana? Ini perjalanan dari Lahore ke Delhi. Nah, ini kebetulan terjadi di India. Nah, kamu mau kemana? Anak itu tidak menjawab. Ketika dicari karcis atau tiket kereta api, anak itu tidak memiliki tiket. Akhirnya petugas kereta api mau menurunkan anak itu. Kamu saya turunkan di sini. Ya, datanglah seorang ibu guru menghampirinya. Biar saya yang membayarkan tiket anak ini, kata ibu guru itu. Ya. Tidak lama kemudian ya sampailah ke Delhi, perjalanan dari Lahore. Ditanya anakku, kamu mau kemana? Saya tidak punya tujuan, saya tidak punya rumah, kata anak. Dibawalah anak ini ya ke sekarang tempat yatim piatu apa namanya? Ya, panti asuhan, ya panti asuhan. Jadi ya pendek cerita, ibu guru ini sudah pindah, tidak lagi bertugas di Delhi itu. Dan anak ini semakin hari semakin besar, beranjak dewasa, ya. Jadi sudah sulit berhubungan dengan ibu ini yang menyerahkan dia di panti asuhan. Ketika ibu ini berangkat ke Amerika karena ya ada penelitian yang dilakukan di India, dan ibu ini diutus menjadi salah satu utusan dari India ke Amerika, ya.
Begitu selesai acara pertemuan di Amerika itu di salah satu hotel di Amerika, ibu ini masuk di salah satu restoran. Ketika ibu ini mau membayar tagihan makanannya di restoran ini, ya, lantas ya, penjaga restoran mengatakan ibu tidak perlu bayar, ya, karena tagihan ibu sudah ada yang membayarkan. Dia kaget, saya ini orang India kok tiba-tiba ada orang Amerika yang membayarkan saya. Orang mana itu yang sanggup membayarkan saya sedemikian banyak kalau dirupiahkan atau kalau dihitung dengan mata uang India cukup banyak, ya. Terus mana dia orang yang membayarkan saya? Ditunjuklah ke arah sudut kiri ibu itu dia yang berdiri bersama. Lalu ibu wanita setengah bayar itu menghampiri ibu itu. Ibu yang saya bayarkan untuk ibu ini, ya, tidak semahal, tidak sebanding dengan tiket kereta yang ibu bayarkan kepada saya untuk saya dari Lahore ke Delhi. Akhirnya berpelukan kamu ternyata ya kamu Citra, kebetulan Citra, kamu Citra ya bu, ternyata Citra yang pernah dibantu, ya, dibawa ke panti asuhan oleh ibu guru ini, ternyata dia menjadi salah satu direktur eksekutif perusahaan besar di Amerika. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru, terutama Pak Kepala Sekolah, sekecil apapun bantuan Bapak dan Ibu guru kepada anak-anak yatim piatu dan penderita stunting kita ini akan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan tercatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kadis, ya. Lain kali kami akan mengundang lagi Pak Kadis tentunya dalam acara yang berbeda. Selamat jalan Pak Kadis, terima kasih. Oh ya, ada foto katanya, ya. Ya, karena ya, kita sama-sama saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete berjulus ke Simbolis. Abdul Manan Aslan. Untuk perwakilan dari negatifnya Yuri Yuliani. Bapak dua-dua, anak yatim 2, yang stunting 2. Perwakilan Sofian. Ini sama Muhammad Sofian. Satu, misalnya Pak Kadi 1, Bapak Kepala 1, Pak Camat 1 gitu. Ini mana paketnya Bu Guru minta tolong. Ambil. Sama ya, paketnya minta tolong. Sesi dokumentasi Pak, maju bisa maju. Sesi dokumentasinya. Bapak Ibu di sini enggak? Mas pemberian Pak. Mana? Ini yang stunting. Mana kamera seksi dokumentasinya Pak Satria? Ini dari samping Pak, minta tolong ya. Langsung foto Pak. Nanti Ibu mungkin Pak Camat yang kasih atau kemudian nah fotonya di bayar. Ya, sekarang yang anak yatimnya siapa yang mau kasih? Mana? Apa bentuknya nih? Stunting ini satu Pak Maya satu. Oh, dia bukan. Nanti belakangan stunting.
Nomor satu mungkin Pak Kanit kami Bu. Satu siapa dah? Maju Bu, maju Bu. Ini dulu. Oh, ini sila difoto Pak. Oke. Terus Ini stunting Bapak. Yang stunting Pak Kanit. Minta tolong satu maju. Satu ya siapa dah? Khairul Umar. Udah. Ibu yang udah nerima paket maju lagi foto ntar bareng-bareng ya. Nah, Pak Kanit. Oke, silahkan Bu foto bersama yang sudah menerima paket. Oh, cukup. Oh, oke, kalau gitu foto bareng ya. Nah. 3, 2, 1. Stop stunting. Sudah. Ayo, nantilah kapan-kapan kita Reunian. Bapak Kepala UPT Negeri 1 Sula dan Bapak Kepala UPT GP 3 AKB yang diputuskan oleh Bapak makanya udah lah yang berkeliaran sweet. Bunda tiang akan lain. Ada orang British bisa di sini. Ini jadi kita ini pada apa? Ini jauh dia beda anu. penyerahan secara simbolik partai stunting oleh Bapak Kecamatan Sula, Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Lombok Timur dan Bapak Kepala UPT Kecamatan Sula. Adila Rasa, Ratna Akila, M. Haidar, Abdul Amir, M. Haidar, Atau Pira juga. Abdul Amir, udah, Tiana, Khairul Umam, Rifki Saputra,
Sulastri Humaira, Aira Marsha Naira, Ahyar Wasidi, Tia Ajang Apulas, Muhammad Ziad Gaisa, perwakilan dari ibu-ibu Puskesmas Kecamatan Suela, Nenek mi. Ano man lah ngatin. Sakila Fazira Sapitri, Tika Arzenia, Empatan Rizkulullah, Perwakilan siswa. perwakilan dari siswa, Boleh. Ziri mungkin bisa. Ziri silakan maju dulu. Oh, op. Ziri, op. Mana? M. Ariful Khalid, M. Safarul Khair, Ziri. Geser dulu. Ini geser. Dari OSIS nih. Siapa yang belum? Mewakili OSIS, siapa yang belum? yang belum Bapak Ibu silakan untuk maju ke depan. Ada yang belum? Silakan Bapak Ibu yang belum merasa menerima paket. Teman mau pakai. Tidak ada ini. Satu. Siapa yang belum? Yang belum Bapak Ibu silakan. Terima acara kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan